tema kali ini karena menjelang Isra Mi'raj, kita dengarkan semuanya kajian yang mungkin banyak sekali nanti manfaat bagi kita semua. Silakan Ustadz Arifin, waktunya dan layar. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali bisa bersua dan berjumpa dengan Bapak dan Ibu, dan ini adalah pertama kali saya bersama dengan Bapak dan Ibu dalam kajian rutin ya yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walau terbentang jarak yang relatif jauh ya, hampir kurang lebih 12.000 kilometer, tetapi dengan izin Allah, nikmat teknologi ini bisa memudahkan kita untuk saling bersilaturahmi. Ini nikmat yang perlu untuk disyukuri, dan alhamdulillah kita pagi hari ini mensyukurinya dengan menggunakannya dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga bahwa terpautnya waktu ternyata tidak juga menjadi masalah. Walaupun di Indonesia saat ini kurang lebih pukul 5.20 dan di sini pukul 12.20, tapi ternyata berjumpa dengan Bapak dan Ibu alhamdulillah menambah kegembiraan dan semangat tersendiri untuk bisa saling bersilaturahmi. Nah, di sini memang agak mulai menghangat sekarang dibanding dengan pekan-pekan yang lalu, karena suhu sekarang sudah menyentuh angka 10 sampai dengan 15 derajat ya. Jadi sudah mulai menghangat ya. Setelah beberapa pekan di akhir Januari itu turun salju yang begitu lebat, suhu relatif sangat dingin, kisaran kurang lebih -3 sampai dengan 3 derajat. Nah, ini orang-orang di Aman sudah merasakan suhu yang sedikit bersahabat, apalagi seperti kita orang Indonesia yang tidak pernah suhu yang terlalu ekstrim di bawah. Jadi merasakan suhu yang sudah menyentuh angka 10 sampai 15 itu kenikmatan tersendiri. Dan ini foto yang saya ambil dari apartemen saya yang saya tempati di kota Amman, Jordania. Ini saya ambil kemarin sore atau 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, di saat sore hari, di saat matahari ingin tenggelam. Masya Allah, sebuah keindahan langit yang saya jumpai ini. Memang setiap saat langit bumi Syam ini senantiasa tidak pernah luput keindahannya untuk enak dipandang mata. Ya, ini mungkin salah satu keutamaan yang Allah berikan. Jadi kalau ba'da sholat subuh biasanya saya pulang dari masjid, itu melihat langit itu sangat memberikan warna indahnya, dan ketika terbenam juga begitu. Nah, ini tidak berlebihan karena pernah satu saat gitu ketika saya sedang video call dengan keponakan yang usianya itu baru 4 tahun, menginjak 5. Begitu video call, saya tidak sengaja untuk memperlihatkan langitnya, ya, tetapi tiba-tiba dia dengan polosnya menyampaikan ungkapannya dengan langit. Gitu. Ya, jadi dia lihat, langitnya bagus ya. Nah,
Itu anak yang belum bisa dibohongi untuk mengucapkan sesuatu, ya. Jadi keluar asli dari nalurinya dan mengatakan yang pertama kali diungkapkan adalah tentang langitnya. Nah, kenapa saya harus bahas langit? Karena Mi'raj itu erat sekali hubungannya atau kaitannya dengan langit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj dari bumi Syam. Dan ada 3 nabi, dan hanya 3 nabi inilah manusia yang mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk mendapatkan keutamaan ini atau mukjizat ini, diangkat ke langit. Ya, hanya 3 nabi dan hanya 3 manusia ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Satu diwafatkan di langit, yang kedua nanti akan diturunkan saat akhir zaman, dan yang ketiga diturunkan, diangkat dan diturunkan dalam waktu 1 malam. Yang diangkat ke langit dan diwafatkan di langit adalah Nabi Idris alaihissalam. Diwafatkan di langit keempat. Karena diangkat ke langit keempat. Ada cerita panjang tentang kisah ini, tapi bukan tempatnya kita bercerita tentang Nabi Idris. Lalu yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Diangkat ke langit dan nanti akan diturunkan di akhir zaman. Sebagai tanda akhir zaman. Dan yang ketiga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit dari tanah ini dan diturunkan kembali ke tanah ini. Yang Masya Allah luar biasa ya. Dan Nabi Isa juga nanti diturunkannya di tanah ini. Memang tidak ada yang disampaikan oleh Nabi kaitan dengan masalah tanah ini kok. Kenapa harus yang diangkat ke langit itu melalui tanah ini? Tetapi dari 3 contoh ini saja cukup untuk bisa menjadi dalil gitu ya. Kesimpulan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala mengangkat hambanya menuju ke langit dari para nabinya itu selalu melalui langit bumi Syam. Semua melalui langit bumi Syam. Ini seolah bahwa langit ini yang ada di bumi Syam ini adalah tempat terdekat menuju Sidratul Muntaha atau tempat terdekat menuju langit ya. Nah, ini pengakuan yang saya alami ya, untuk menyaksikan. Bahkan ada beberapa jamaah yang dia nggak yakin nih, lalu tiba-tiba video call ke saya, hanya ingin ngelihat langitnya. Ya, saya tidak membatasi waktu namanya dia. Saya lihatkan langsung begitu ya. Nah, begitu lihat dia baru dia mengatakan, iya betul. Ya, itulah dia. Dan mukjizat itu terjadi dari tanah ini. Mukjizat itu terjadi dari tanah ini, walaupun mungkin memang bukan dari amannya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa-nya, tetapi memang Masjidil Aqsa tidak jauh dari sini. Ya. Sekitar kurang lebih hanya 70 km dari tempat saya ini untuk sampai ke Masjidil Aqsa, hanya 70 km. Ya. Jika Masjidil Aqsa tidak dijajah, gitu, dan tidak harus melewati bordernya penjajah, maka relatif sangat dekat sekali. Ya, bisa pulang hari. Kalau mau berangkat untuk sholat Jumat ya mungkin hanya 1 jam dari sini sudah bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Bisa pulang lagi. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa menikmati kemerdekaan Baitul Maqdis, kemerdekaan Masjidil Aqsa, kemerdekaan Palestina, sehingga kita masuk ke sana dalam kondisi yang begitu aman dan nyaman, insya Allah. Insya Allah, amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita karena ini pagi hari juga mungkin tidak punya banyak waktu ya untuk bisa menyampaikan tentang materi yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW setelah Al-Quran. Mukjizat terbesar. Ya namanya mukjizat terbesar gitu ya. Setelah Al-Quran ya. Mukjizat terbesar maka pasti hikmahnya akan sangat besar. Hikmahnya akan sangat banyak sekali. Maka kalau kita mencoba untuk merujuk pada literasi hikmah dari para ulama besar yang menulis tentang Isra dan Mi'raj, akan sangat banyak sekali tinjauan mereka. Dan kaya sekali ya untuk mengupas bagaimana Isra Mi'raj itu dalam pandangan-pandangan para ulama. Nah, kita akan mencoba untuk melihatnya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan kita ya.
Nah, kita melihatnya dari perspektif keimanan. Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian. Di tahun yang disebut dengan Amul Huzn, rangkaian Amul Huzn. Karena di tahun ke-10 dari kenabian itu, Amul Huzn itu artinya tahun kesedihan. Kenapa disebut kesedihan? Ini rangkaian tahun ya. Karena pada tahun 10 dari kenabian itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan ujian yang begitu berat. Yang pertama adalah wafatnya paman beliau. Dan 3 bulan berikutnya tidak lama menyusul wafatnya istri beliau. Dan ini terjadi 3 tahun. Ya, ini terjadi setelah 3 tahun beliau itu diembargo. Ya, ada tahun dalam sejarah kehidupan Nabi itu yang disebut dengan tahun embargo, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin kala itu dipaksa oleh kafir Quraisy untuk keluar dari Mekah dan tinggal di luar Mekah. Tinggal di satu lembah namanya Syi'ab Abi Thalib. Tinggal di satu lembah, dan di lembah itu tidak boleh ada yang berkomunikasi dengan Nabi, tidak boleh ada yang menghantar makanan, bantuan, dan lain sebagainya. Jika ketahuan maka akan diberikan hukuman yang berat. Selama 3 tahun. Bukan perkara kecil. Maka pengasingan itulah yang membuat Khadijah ketika beliau kembali ke Mekah sakit dan akhirnya meninggal dunia di tahun ke-10 dari kenabian. Berat sekali buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang 2 orang ini adalah penyokong ya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib memberikan dukungan secara politik dan Khadijah radhiyallahu anha memberi dukungan secara harta. Dan ini kedua orang ini ketika meninggal maka Quraisy makin menjadi untuk memberikan tekanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Sehingga betul ketika Khadijah meninggal maka orang-orang kafir Quraisy ini dengan begitu berani mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, keluar dari Mekah dan tidak memperbolehkan Nabi masuk ke Mekah lagi. Ya, sehingga beliau harus keluar. Dan ketika keluar tidak boleh disertai dengan siapapun. Tidak ada sahabat yang menyertai. Karena sahabat yang lain tidak diusir. Hanya Nabi saja yang diusir. Kala itu yang bersama dengan beliau adalah Zaid ibn Harithah. Yang merupakan orang yang dari kecilnya diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah berdua. Bingung kala itu mau pergi kemana. Karena dakwah ini walaupun sudah berjalan kurang lebih 11 tahun, itu belum ada kabilah di luar Mekah yang mau menerima. Jadi praktis belum ada kabilah yang satu kabilah itu masuk ke dalam Islam, belum ada di tahun itu. Walau sudah 11 tahun. Maka mau kemana bingung. Pasti tidak akan menerima mereka, apalagi mereka akan memperhatikan hubungan mereka dengan Quraisy. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk berjalan agak jauh di Taif. Yang kala itu secara perpolitikan memang Taif ini punya saingan dengan Mekah, sehingga terkadang apa yang diambil posisi Mekah tidak diambil posisi oleh orang Taif. Maka berangkatlah Nabi ke sana. Ditambah lagi selain perbedaan posisi antara orang Mekah dan orang Taif, memang orang Taif ini ya dikenal merupakan saudara jauh dari Nabi Muhammad SAW dari jalur ibu. Tetapi ternyata yang di luar dugaan ketika sampai di Taif, belum sampai di Taif, baru mau masuk gerbangnya. Nah, zaman dulu itu kota selalu ada di gerbang, kalau kotanya besar gitu ya. Baru mau memasuki gerbangnya, ternyata di luar dugaan Nabi mendapatkan lemparan batu dari penduduk Taif. Semua penduduk dikerahkan ternyata untuk melempar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kaget luar biasa. Kenapa ini? Ya, maka Nabi meminta untuk di stop supaya bisa menjelaskan kepada penduduk Taif. Tapi penduduk Taif tidak mau mendengarkan, terus menambah ganas lemparan mereka. Lalu Nabi meminta, oke, kalau tidak mau mendengarkan, cukup mereka diam sajalah sudah. Kalau gitu biarkan saya pergi. Tapi mereka ternyata tidak terima, justru mengikuti Nabi dengan kejarannya dan melempar. Sehingga Nabi harus menghindar. Kala itu Zaid bin Harithah mengatakan, Nabi dalam posisi yang sangat buruk. Karena dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu merah berlumur darah. Bayangkan ya, nggak kebayang ya. Bagaimana Nabi merah berlumur darah. Ada orang merah berlumur darah karena lemparan. Maka tidak
berlebihan juga di tengah perjalanan beliau didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Lalu menyampaikan kepada Nabi bahwa beliau sudah minta izin kepada Rabb-nya, kalau memang diizinkan oleh Nabi untuk bisa menimpakan gunung yang ada di dekat Taif kepada penduduk Taif, karena sudah berlaku seperti itu kepada Nabi Allah. Tetapi Nabi melarangnya. Ya. Dalam kondisi yang seperti itu, semuanya menolak. Dan rasa sakit yang tak terbayang pedihnya bagaimana. Bukan hanya rasa sakit di jasadnya, rasa sakit juga di hati terasa. Maka kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk meminta Zaid bin Harithah ini bertanya kepada kabilah-kabilah yang ada di seputaran Mekah. Udah berarti nggak ada tempat lain ini. Kita memang harus pulang, cuman nggak mungkin pulang ke Mekah. Kalau pulang ke Mekah sudah mereka seolah melegalkan pembunuhan Nabi. Jadi ketika mereka melihat Nabi masuk ke Mekah, maka langsung akan dibunuh, bisa dipanah, bisa diapa. Kalau itu Nabi tidak ada tempat tujuan, maka satu-satunya kemungkinan itu adalah pulang. Dan kemungkinan ini harus diawali dengan suaka politik yang diberikan oleh kabilah yang ada di seputaran Makkah, sehingga bisa melindungi beliau. Zaid bin Harithah mutar seluruh kabilah yang ada di seputaran Makkah, semua menolak. Tidak ada yang menerima. Ketika datang kepada Nabi dan mengatakan tidak ada yang menerima Rasul. Semua mereka menolak. Maka Nabi kala itu terbesit gitu, satu suku, walau tidak dekat Mekah, agak sedikit jauh, tetapi suku ini punya posisi dengan Quraisy. Dan suku ini juga relatif dekat dengan ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Maka Nabi mencoba memberanikan diri untuk berangkat menuju ke tempat itu. Dan ternyata benar, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongannya melalui ini. Nah, suku itu memberikan suakanya kepada Rasul, walaupun suku itu tidak memeluk Islam. Maka berangkat suku itu beserta kepala sukunya menghantarkan Nabi. Dan ketika mendekati gerbang Mekah kala itu, kepala suku ini mengatakan, stop dulu, biar kami yang masuk. Maka ketika masuk, mutarlah mereka tawaf di Ka'bah, lalu sambil memberikan pengumuman bahwa Nabi mendapatkan perlindungan dari mereka, siapapun ya yang mencoba untuk melukainya, maka mereka akan berhadapan dengan suku ini. Dan suku ini akan tegak berdiri memerangi mereka yang melukai Nabi. Nah, ini pertolongan Allah lewat satu suku ini tadi. Sehingga dijemputlah Nabi, dibawa kembali masuk. Orang-orang Quraisy merasa kecolongan. Ternyata ada satu yang mereka belum sempat untuk bisa menjalin komunikasi. Padahal yang jauh tempatnya di Taif itu, mereka sudah mampu untuk memprovokasi orang Taif yang notabene-nya secara politik selalu bertentangan, itu berhasil untuk dibujuk agar mereka menolak Nabi. Bahkan melempari Nabi dengan begitu keji. Tapi ternyata kecolongan satu. Dan Nabi akhirnya bisa masuk. Nah, di saat beliau masuk di situ, kita bisa bayangkan bagaimana kesedihan kala itu. Begitu berat. Begitu berat. Dan kala itu juga Nabi merasa bahwa ini bukan jaminan untuk selamanya. Karena suku yang menjamin itu belum masuk ke dalam Islam. Dan pasti setelah itu Quraisy akan terus menjalin komunikasi dengan suku ini bagaimana caranya supaya mereka mencabut suaka. Makanya inilah detik-detik menjelang hijrah. Nah, di antara detik ini sampai dengan hijrah, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat besar kepada Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj. Pada malam tanggal 27 Rajab. Nabi SAW menceritakan dalam beberapa riwayat melalui jalur Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan beberapa yang lain dari sahabat-sahabat senior. Beliau menyampaikan bahwa selepas sholat Isya, dan kala itu di malam itu beliau mengakhirkan sholat Isya. Ya kan belum ada sholat 5 waktu, Ustaz. Nah, itu ya. Belum ada sholat 5 waktu, tetapi kenapa kok sudah ada sholat Isya? Kan belum Isra dan Mi'raj. Begitulah yang disampaikan. Ya. Kemungkinan yang bisa dilihat dari yang disampaikan oleh Nabi, sholat itu sudah ada. Dan itu bukan kemungkinan. Pas sholat itu sudah ada. Sebelum perintah Isra dan Mi'raj, sholat itu sudah ada. Tetapi ketika Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah wajib sholat 5 waktu. Sebelumnya, bagaimana perintah sholat? Di antara ulama berbeda pendapat. Karena memang sudah tidak menjadi syariat, maka tidak banyak disampaikan. Ada yang mengatakan sholatnya saat matahari terbenam, saat matahari
setelah sebelum matahari terbit, ya, menjelang matahari, bahasa kita sholat subuh. Lalu ada sholat duhur setelah matahari tergelincir, dan sholat isya penutup malam. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan beberapa waktu yang lain. Ya. Tetapi kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pada saat Isra dan Mi'rajnya itu beliau selesai dari melaksanakan sholat isya dan beliau mengakhirkan waktunya, artinya agak sedikit larut. Lalu beliau masuk ke dalam rumah dan ketika ingin tidur, tiba-tiba pintu rumah beliau itu diketuk. Ketika diketuk, dan yang membuat Nabi faham siapa yang datang, karena yang mengetuk itu mengucap salam, Assalamualaikum, dengan suara khas. Maka Nabi menyadari bahwa itu adalah Jibril. Nabi segera keluar. Dan ketika keluar betul Jibril datang dengan dua malaikat yang lain. Ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak menuju ke Ka'bah. Lalu ketika sudah di dekat Ka'bah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mendekat ke arah Hajar Aswad. Lalu beliau diminta untuk berbaring dan Jibril membelah dada beliau. Mengambil bagian hati, dicuci di satu bejana, yang di bejana itu sudah diisi dengan air zam-zam, lalu dikembalikan lagi, ditutup kembali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2 kali dibedah dadanya oleh Jibril. Yang pertama adalah ketika beliau berusia 4 tahun, di saat beliau berada di Sakif, di Bani Sa'ad, ya, ketika beliau sedang disusui oleh Halimatus Sa'diyah di kampung itu, ya, di usia 4 tahun, tiba-tiba di saat Nabi sedang bermain, lalu ada Jibril datang, yang kala itu belum diketahui kalau itu Jibril oleh Nabi, ya. Tiba-tiba membawa Rasul kala itu, dan anak-anak yang lain ketakutan karena ada orang yang membawa Nabi. Maka semua teriak pulang, ya, bahwa Muhammad diculik, Muhammad diculik. Dan ternyata Nabi di situ dibawa menuju ke satu titik, dibelah dadanya, lalu diambil hatinya, dicuci, ya, sama dalam bejana yang serupa, lalu disampaikan, sudah dicuci bagian setan dari jasadmu. Itu yang diingat oleh Nabi dan diceritakan kepada Halimah Sa'diyah. Dan ternyata kembali Nabi dibelah dadanya di saat beliau ingin diperjalankan Isra dan Mi'raj. Setelah dicuci, beliau diminta untuk mendekat ke arah Ka'bah lagi, dan di dekat situ sudah ada buraq. Yang Nabi sampaikan buraq ini, dia seperti hewan, bukan hewan pastinya, ya, karena memang tidak ada di bumi, ya, kita nggak bisa bilang dia hewan. Seperti hewan, berkaki 4, lebih pendek dari kuda, lebih tinggi dari keledai. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diminta untuk naik, buraq ini agak sedikit bergejolak gitu, ya. Bergejolak itu artinya kok kayak nggak mau ini, liar ya. Sampai dengan Jibril memegang ubun-ubun atau kepalanya itu sambil mengatakan, tenanglah engkau buraq, karena yang akan naik ke atasmu ini adalah manusia terbaik. Maka seketika itu buraq menjadi tenang dan Nabi bisa naik. Berangkat langsung pada saat itu menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, langsung menuju ke Masjidil Aqsa-nya, di komplek Masjidil Aqsa, di salah satu sudut yang 14,4 hektar itu. Di situ ada monumen dibangun Musola Al-Buraq namanya, ya. Yang beberapa riwayat menyampaikan yang berhadapan, ya, atau berhadapan itu maksudnya berdekatan dengan Western Wall, dengan tembok ratapan. Nah, di atasnya itu ada masjid yang namanya Masjid Buraq. Kalau Bapak Ibu sudah ada yang datang ke Masjidil Aqsa, itu di Masjid Buraq itu di beberapa waktu dibuka bisa turun ke bawah, lalu ada seolah ada tambatannya buraq gitu, ya. Walaupun saya yakin sih itu hanya monumen saja, ya, untuk mengingatkan, karena buraq ini bukan hewan yang harus ditambatkan. Ya. Dan di titik itu, karena ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa beberapa nabi yang datang ke Masjidil Aqsa menggunakan buraq, karena buraq ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Buraq ini adalah kendaraan dinas para nabi, bahasanya begitu. Kendaraan dinas para nabi. Maka ada beberapa nabi yang sudah menggunakan buraq, di antaranya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Ya. Nah, turunnya adalah di situ, artinya mendaratnya itu di situ. Nah, selesai dari turun, mendarat di komplek Masjidil Aqsa itu, Nabi terkaget-kaget karena
sudah ditunggu oleh 124.000 nabi yang lain. Jadi seluruh nabi Allah turunkan pada malam hari itu ke Masjidil Aqsa. Dan ketika Nabi datang, semua sudah menunggu di sana. Lalu Jibril memberikan isyarat. Langsung menuju ke depan. Depannya memang agak beda dengan depan kita saat ini. Karena saat ini ketika kita datang ke Masjidil Aqsa, depannya itu ada di Masjid Jami' Qibli. Yang letaknya ada di selatan. Karena memang kiblat sekarang itu mengarah ke Ka'bah yang arahnya di selatannya Masjidil Aqsa. Jadi ngarahnya ke selatan. Dulu tidak. Di saat Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat, maka sentral Masjidil Aqsa itulah dia kiblatnya, berada di tengah. Yang sekarang itu ada batu yang dilindungi oleh Dome of the Rock. Jadi melingkari Dome of the Rock, bahasa kita begitu, karena di dalamnya ada batu. Nah, langsung menuju ke depan, ya, titik pusat itu, dan di situ di depan ternyata sudah ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Pasti akan ada pembicaraan, nggak mungkin diam-diam saja. Walaupun tidak diekspos pembicaraan itu, yang jelaslah saling menguatkan. Lanjut sampai di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menjadi imam, lalu mengimami sholat dengan seluruh nabi, ya, yang Allah turunkan pada malam hari itu. Kalau ditanya sholat apa, ya pasti bukan sholat isya karena setelah sholat isya, dan bukan sholat subuh karena belum sholat subuh. Ya sholat, ya, sholat. Nabi tidak menyampaikan sholatnya, sholat berjamaah. Ya qiyamul lail bersama dengan para nabi. Selesai dari salat. Ini tentu penghormatan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mengimami seluruh Nabi. Selesai sholat, Jibril datang dan memberikan tawaran kepada Rasul di 3 bejananya. Datang dengan 3 bejana, lalu disuruh memilih mana yang mau diambil untuk diminum. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bejana yang berisi susu. Dan Jibril mengatakan, Muhammad, engkau telah diberikan hidayah. Karena di situ ada khamar, tidak dipilih oleh Nabi, ada air, tidak dipilih oleh Nabi, susu dipilih oleh Nabi SAW. Jibril menjelaskan kala itu, kalau kau pilih khamar, maka umatmu akan mabuk. Kalau kau pilih air, maka umatmu akan tenggelam. Dan kau pilih yang benar. Tentu ini ada hikmah ya. Tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, tidak cukup sebenarnya waktu untuk membahas keseluruhan. Karena akan banyak sekali hikmah dari segala macam rahasia perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi ini saya ceritakan dulu secara singkat bagaimana perjalanan itu terjadi di malam hari itu. Nanti kita akan mencoba untuk melihatnya 1 atau 2 sisi yang bisa kita jelaskan. Selesai dari situ, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Jibril, tentu sudah tidak dengan buruk lagi ya, menuju ke langit. Ya, berangkat menuju ke langit. Di langit pertama disambut oleh seluruh penduduk langit pertama. Ditanya siapa dan disampaikan dengan nama terbaiknya dan semuanya memberikan salam kepada Nabi sampai beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama itu. Sedikit ada pembicaraan, lanjut ke langit kedua, disambut dengan sambutan yang sama dengan penduduk langit pertama, semua memberikan salam, dan di langit kedua itu berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lanjut ke langit ketiga mendapatkan sambutan yang sama, salam dari seluruh penduduk langit ketiga sampai berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat, disambut di langit keempat, diberikan salam kepada Nabi dari seluruh penduduk langit keempat sampai jumpa dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima, jumpa dengan diberi salam kepada dari seluruh penduduk langit kelima sampai jumpa dengan Nabi Harun. Naik ke langit ke-6, disambut di langit ke-6, diberikan salam seluruh penduduk yang ada di langit ke-6 sampai jumpa dengan Nabi Musa. Naik ke langit ke-7, disambut oleh seluruh penduduk yang ada di langit tertinggi itu dan memberikan salam semua kepada Rasul sampai jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju ke Sidratul Muntaha. Nabi menceritakan dalam hadisnya bagaimana perjalanan kala itu menuju Sidratul Muntaha sampai ke satu titik. Ya, ada beberapa riwayat menambahkan di antara perjalanan dari langit ke-7 menuju ke Sidratul Muntaha beliau melewati surga dan neraka. Ada beberapa yang diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat melalui surga sehingga diterjemahkan itu oleh Jibril, dan ada beberapa juga yang diperlihatkan ketika Nabi melewati neraka dan itu pun diterjemahkan maknanya oleh Jibril.
Ketika sampai di hujung langit, ketika sampai ingin masuk ke Sidratul Muntaha, seperti tadi yang disampaikan dalam surah Najm itu, maka Jibril tidak bisa menyertai Rasul. Jibril mengatakan, di sini batasku, tidak bisa melewati batas ini, karena yang melewati batas ini akan terbakar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan itu sendirian sampai berjumpa dengan Rabb-nya. Di perjumpaan dengan Rabb-nya, beliau mendapatkan beberapa. Di antaranya adalah kewajiban salat 5 waktu. Maka beliau pulang. Ketika pulang, disambut di ujung Sidratul Muntaha oleh Jibril, lalu kembali pulang. Tetapi di langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa bertanya, apa yang kau dapatkan dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menyampaikan salat 50 waktu. Nabi Musa mengatakan, kebanyakan, nggak mungkin kuat umatmu. Balik lagi. Sampai akhirnya 5 waktu, ya, walaupun Nabi Musa masih mengatakan itu berat, tetapi Nabi Muhammad SAW menerima itu dengan baik dan akhirnya turun ke bawah. Turun tidak langsung dipulangkan menuju ke Mekah, tetapi turun disampaikan dulu di Masjidil Aqsa. Baru setelah itu dibawa menuju ke Mekah bersama dengan Buraq. Ya, jadi ini untuk menunjukkan legitimasi kembali langit Masjidil Aqsa atau langit bumi Syam ini. Ya, merupakan pintu menuju ke langit ketika ada hambanya yang diangkat menuju ke langit. Nah, ketika sampai di sana, waktu belum subuh. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bisa tertidur sampai dengan waktu subuh itu. Lalu Nabi menuju ke Ka'bah sambil termenung dan berpikir apa yang terjadi tadi malam. Ya, ketika beliau merenung kala itu sampai dengan matahari mau terbit, nah, tanpa beliau sadari ternyata Abu Jahal ada di sana. Abu Jahal ada di sana. Ini takdir Allah juga gitu ya. Lalu ketika Abu Jahal mendekat melihat mungkin dalam kacamata dia musuh bebuyutannya ini kok kayaknya sedang ada yang difikirkan berat gitu ya. Abu Jahal kala itu juga bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, ada apa gerangan? Nampak agak sedikit berbeda." Tidak diserang ya. Kenapa? Karena tadi masih terkait perjanjian suaka tadi. Biasanya selalu dicaci, dihina, diintimidasi, tapi karena ada perjanjian suaka tadi, nah tidak. Ya, hanya bertanya saja, apa yang membuatmu tampak sedikit berat berpikir? Maka Nabi kala itu melihat ada Abu Jahal. Ya, dengan baik hati saja Nabi menyampaikan bahwa memang ada yang aku pikirkan. Apa dia gerangan? Nah, dikira Nabi ini merupakan kesempatan untuk berdakwah kepada Abu Jahal. Maka disampaikanlah kondisi Isra dan Mi'raj dan cerita Isra dan Mi'raj. Oh, Abu Jahal langsung membuka matanya dengan terbelalak gitu dan menyampaikan kepada Rasul kala itu, "Ya Muhammad, andai aku kumpulkan seluruh orang Quraisy, apakah kau berkenan untuk menceritakan ceritamu ini?" Nabi melihat itu, kaget juga. Wah, tumben ini Abu Jahal punya semangat untuk mendengarkan apa yang aku sampaikan. Biasanya belum aku sampaikan sesuatu, dia sudah intimidasi. Maka Nabi menyambut, "Baik Abu Jahal." Ini bahasa kita yang kita bahasakan, karena nama aslinya juga bukan Abu Jahal. Tapi intinya itu bahasa yang harus kita bahasakan, karena Allah memberikan nama dia Abu Jahal. Sampai akhirnya dikumpulkan. Ya. Nah, ketika dikumpulkan, semua orang sudah kumpul, Abu Jahal yang memberikan prolog muqaddimah. "Ketahuilah wahai orang Mekah, aku kumpulkan kalian di sini agar kalian mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Muhammad." Ingat kala itu Nabi baru pulang, belum banyak yang diberikan informasi kaitan tentang perjalanan beliau. Sampai sahabat-sahabat juga hanya yang ada di rumah beliau saja yang disampaikan kondisi yang terjadi pada malam hari itu. Jadi belum ada sahabat yang lain juga mendengar. Maka kala itu Nabi menceritakan keseluruhan cerita yang beliau jalani. Dari malam hari didatangi Jibril, dibelah dadanya, dibawa menuju ke dibawa menuju ke Masjidil Aqsa, ya, berjumpa dengan seluruh nabi, diangkat menuju ke langit, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diturunkan kembali sampai akhirnya sampai ke Mekah, dan itu belum subuh, belum matahari terbit. Langsung tiba-tiba Abu Jahal ini mengawali, ya,
ejekannya dengan tertawa terbahak-bahak. Wah, hahaha. Baru ketahuan ternyata niat buruknya. Coba kalian fikirkan kembali menurut Abu Jahal. Ini orang yang dianggap oleh sebagian kita menjadi nabi, cerita dengan cerita yang begitu lucunya. Semua ikutnya yang masih kafir tertawa, kecuali orang beriman itu. Lalu Abu Jahal mencoba untuk melegitimasi opininya dengan meminta Nabi untuk mengangkat satu kakinya. Ya, Nabi angkat satu kaki. Lalu diminta untuk mengangkat satu kaki lagi. Nabi ketika angkat satu kakinya jatuh dan menjadi bahan tertawaan. Semua tertawa. Ya. Terus menjadi dicerca dengan berbagai macam cercaannya. Sampai akhirnya, saking beratnya momen itu juga untuk diterima akal berat sekali. Berat sekali. Bagaimana cerita ini terjadi? Sehingga sebagian sahabat kala itu sampai ada keraguan dalam hati dari iman. Ya, karena memang berat. Apalagi tambahan dari bumbu yang disampaikan oleh Abu Jahal untuk meracuni ya, apa-apa yang didengar oleh para sahabat kala itu. Sampai akhirnya ada sahabat yang punya punya ide gitu ya. Apa idenya? Dia lihat kanan kirinya, ini Abu Bakar datang nggak? Ini Abu Bakar datang nggak? Ternyata Abu Bakar belum ada di situ. Maka bergegas dia mencari Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar masih ada di satu tempat gitu. Ya, ada yang mengatakan di kebun, ada yang mengatakan di tempat menyamak kulitnya dan sebagainya. Tapi intinya di satu tempat. Dia memang tidak kumpul karena tidak mendengar pengumuman itu. Maka langsung didatangilah Abu Bakar oleh sahabat ini tadi. Ya, Abu Bakar, apakah kau dengar peristiwa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, begini, dan begini. Abu Bakar meletakkan alat yang ada di tangannya dan mengatakan, apa kau dengar ini dari Nabi? Ya, aku dengar ini dari Nabi. Dan Nabi sekarang berada di seputaran, ada namanya Jabal Umar itu ya, di belakang di belakang sofa. Sedang di situ dikumpulkan. Dan Nabi dihina. Sebelum berangkat, wahai Abu Bakar, kau percaya dengan ini? Abu Bakar menyampaikan. Abu Bakar segera ingin bergegas berangkat. Ketika disampaikan tentang pertanyaan ini tadi, sebelum berangkat, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya dengan cerita yang disampaikan oleh Nabi? Abu Bakar mengatakan, kalau ini yang mengatakan Rasul, maka tidak akan panjang berpikir aku untuk mengatakan percaya. Aku percaya. Bahkan ketika aku melihat dengan mataku tembok berwarna putih, lalu Rasul mengatakan tidak, tembok itu hitam, maka akan aku dustakan mataku dan akan aku percayai Rasul. Langsung berangkat dan akan diikuti yang lain. Begitu sampai di lokasi, semua sedang menertawakan Rasul. Abu Bakar datang langsung masuk. Dan Abu Bakar Abu Bakar cerdas. Tidak serta-merta langsung membela Rasul karena pasti akan mendapatkan tekanan juga. Karena kondisinya sudah sangat rumit ya. Maka Abu Bakar langsung mendekat kepada Rasul kala itu, tidak membenarkan walau tidak menafikan, tapi mengeluarkan satu pertanyaan. Wahai Muhammad, yang membuat akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya itu diam. Wahai Muhammad, apakah yang kau katakan ini benar? Maka Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, benar. Apakah kau tidak percaya? Abu Bakar juga tidak menjawabnya. Bukan Abu Bakar tidak percaya, tapi ini kondisinya harus ada sesuatu yang membuat orang itu percaya semuanya. Maka Abu Bakar langsung melihat kepada orang-orang Quraisy, seolah mengambil alih gitu ya, supaya tidak jadi tekanan dari Abu Jahal lagi. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, aku tahu di antara kalian ada yang sangat terbiasa untuk datang ke Baitul Maqdis, untuk datang ke Masjidil Aqsa. Ya, maka coba maju di antara kalian yang sudah beberapa kali datang ke sana. Majulah 1, 2, 3. Sudah beberapa maju. Ditanya, saya benar-benar, ya benar semuanya. Lalu Abu Bakar menyampaikan, kalian jadilah hakim yang jujur. Ya. Nanti aku akan meminta kepada Nabi untuk menyampaikan apa yang dilihat. Kalau ternyata benar, kalian jawab benar. Kalau ternyata yang disampaikan salah, jawab salah. Apa yang akan diceritakan, komentari. Benar, benar. Tahu salah, salah. Dan kita akan lihat
Kalau ternyata yang disampaikan oleh Rasul benar, maka kalian tidak bisa memungkirinya. Dan semua orang tidak ada yang protes, karena memang semua tahu bahwa Nabi belum pernah ke Masjidil Aqsa. 2 kali perjalanan beliau, yang tercatat sejarah, beliau menuju ke bumi Syam, itu semuanya ke Jordania. Kalau dalam letak geografis sekarang, ya. Yang pertama, di usia beliau yang masih relatif kecil bersama dengan pamannya itu, dibawa menuju ke Busra. Busra itu ada di utara Jordania. Jumpa dengan pendeta yang namanya Buhairah itu. Ya, diminta untuk masuk ke saumaahnya atau tempat ibadahnya, ya dijamu, lalu disitulah ada cerita dari pendeta Buhairah kaitan dengan Nabi yang kalau melanjutkan perjalanan akan dibunuh oleh Yahudi, sehingga Abu Thalib kala itu segera membawa pulang ponakannya. Dan yang Masya Allahnya, di Busra itu memang kota tua Romawi ya. Kalau Bapak Ibu datang ke sana juga, itu masih nampak sekali peninggalan Romawi di sana-sini, termasuk bagiannya adalah bangunan di mana Nabi dulu diundang untuk makan di masa kecil itu. Masih ada bangunan itu. Pendeta, saumaah bahasa sekarang mungkin gerejanya Buhairah. Kan nggak ke Masjidil Aqsa. Perjalanan kedua di saat usia beliau 20 tahun. Dan itu juga bukan ke Masjidil Aqsa. Juga ke Jordania. Itulah dia ada cerita tadi yang disampaikan. Ada pohon yang namanya pohon sahabi. Nah, di titik itu Nabi SAW sedang beristirahat bersama dengan kafilah dagang. Maisarah yang mengawasi. Nabi bersandar di pohon itu dan tertidur. Sampai akhirnya datang seorang pendeta yang bernama pendeta Nastura. Lalu kaget luar biasa dia melihat ada orang tidur di pohon itu. Dia lihat langit, dia lihat lagi pohon itu, dia lihat langit, dia lihat pohon itu. Membuat Maisarah curiga dengan kondisi orang ini tadi. Lalu didekati oleh Maisarah. Siapa gerangan Anda? Lalu Nasturah ini yang balik bertanya, siapa orang yang sedang tidur itu? Ya, apa kau kenal? Maka Maisarah mengatakan, kenal, dia adalah pimpinan kami, pemimpin kafilah dagang kami. Maka Nasturah bertanya beberapa pertanyaan. Ya, relatif kurang lebih sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh Buhairah bertanya kepada Abu Thalib. Ketika sudah dijawab semuanya, Nasturah mengatakan, orang ini yang akan menjadi nabi akhir zaman. Ya, disampaikan begini, begini, dan begini. Nah, tapi Nabi tidak dibangunkan kala itu. Dan Maisarah tidak ambil peduli banyak, karena memang Maisarah bukan orang yang punya keyakinan tauhid. Ya, Maisarah seperti layaknya orang-orang Arab yang pada umumnya pagan, menyembah berhala. Ya, tidak digubris, hanya setelah itu Maisarah merasa ada beberapa perbedaan yang dialami oleh dirinya. Perjalanan itu selalu dinaungi awan, ya, setiap melewati batu ada seolah suara salam. Ya, tidaklah habis perbekalan air kecuali jumpa dengan sumber air, dan itu diceritakan oleh Khadir. Nah, ini 2 perjalanan ini tadi belum menyentuh Masjidil Aqsa. Dan semua orang tahu bahwa Nabi belum pernah ke sana. Dan kala itu belum ada buku yang bisa dibaca tentang kondisi Masjidil Aqsa bagaimana. Dan orang juga tahu bahwa Nabi dalam kondisi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka ketika diminta untuk menceritakan itu dengan juri yang ada di sana, Abu Jahal sudah sangat senang sekali. Ini pasti dia nggak bisa jawab ini. Pasti tidak bisa jawab. Ya. Nah, begitu Nabi diminta untuk menceritakan, Nabi yang menyampaikan seolah Masjidil Aqsa itu dibentangkan di hadapan mataku. Ya, namanya baru pertama kali datang, dan itu datang di malam hari, ya kan? Yang kondisi pencahayaan juga tidak seperti sekarang yang bisa dia sinar itu agak memberikan efek terang yang lebih. Dulu kan masih dengan api, ya, apalagi malam yang mungkin sudah gelap, ya. Mungkin Nabi bukan tidak pernah datang, tapi kalau disuruh menjelaskan mungkin tidak sempurna. Tapi ketika disuruh menjelaskan itu, kata Nabi SAW, nampak seolah Masjidil Aqsa itu didekatkan, sehingga aku bisa menjelaskan dengan detail tiang-tiangnya, bangunan-bangunannya. Dan ketika aku menjelaskan, semua yang tadi sudah pernah datang ke Masjidil Aqsa, yang dijadikan juri tadi itu dari orang-orang Quraisy, mengatakan, benar Muhammad, benar Muhammad, benar Muhammad. Dari A sampai Z yang diceritakan semua jawab benar, benar. Mulailah agak sedikit berbalik. Yang tadi seolah Abu Jahal yang punya kemenangan 90%, sekarang berbalik. Ya, walaupun tidak 90%, sekarang minimal 50-50. Karena udah nggak ada celah lagi. Benar. Benar, Abu Jahal sudah mulai kelimpungan. Dan ketika melihat itu kembali ditambah lagi oleh Nabi SAW. Kalau kalian masih belum percaya, di saat aku perjalanan pulang, aku melihat ada kafilah dagang yang akan datang dan masuk Mekah.
dalam beberapa waktu ke depan. Kafilah dagang itu kehilangan ontanya. Dia bingung nyari kemana-kemana. Maka ketika aku lihat dari atas, dan aku lihat ontanya ada di sebelah sisi yang lain, Jibril mendekatkan buruk kepada mereka dan aku berteriak. Ya, bahwa ontanya ada di sisi itu, ontanya ada di situ. Lalu aku berangkat lagi. Kalian hitung saja waktunya, tunggu saja di gerbang Mekah, kafilah ini akan datang. Dan kalian tanya tentang ontak mereka yang hilang. Wah, ini semuanya masih pada. Sampai akhirnya, nggak lama dari itu mereka kumpul, ya, memang betul jaraknya memang sudah tidak jauh ya. Betul ternyata ada kafilah dagang. Dan mereka sudah menanti semuanya di gerbang Mekah. Ya, ketika mereka datang, bingung ini, nggak seperti biasanya disambut. Dan begitu sampai langsung ada pertanyaan yang membuat mereka kaget juga nih. Apakah kalian kafilah dagang yang kehilangan ontanya? Oh, kaget. Iya betul, kehilangan ontanya. Lalu, apakah kalian dengar suara yang memberikan isyarat tentang onta kalian yang hilang? Ya betul. Bahkan sampai sekarang dari tempat kami menemukan onta itu sampai sekarang masih menjadi pertanyaan suara dari mana itu. Ya, ternyata mereka juga menemukan ontanya. Barulah berbalik sekarang 90%. Ya, semuanya ya menjadi titik ya dakwah atau menjadi titik amunisi dari dakwah Nabi yang tadinya ya yang sudah beriman hampir ragu, tapi ternyata dengan tindakan yang diambil oleh Abu Bakar kala itu mampu untuk bisa membalikkan keadaan. Ya, nah, tentu orang kafir Quraisy tidak puas dengan itu ya, sehingga manuvernya juga makin menjadi ya, sampai akhirnya di tahun itu di musim haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan beberapa pemuda dari Yasrib. Nah, ini cerita. Ini waktunya kalau di Indonesia mungkin sudah jam 6:10. Nah, dari rangkaian cerita ini, sedikit saya ingin sampaikan dan mungkin nanti akan boleh ditambahkan dengan diskusi ya, yang mungkin kalau ada pertanyaan saya bisa jawab, akan saya jawab. Dari perjalanan panjang ini, ya, tadi saya sampaikan ini mukjizat besar, maka akan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Mulai dari beliau berangkat sampai beliau pulang lagi. Pasti banyak sekali. Tetapi di antara yang ada, yang bisa kita ambil karena tadi ada surat yang dibaca dari surah Al-Isra dan An-Najm ya. Maka saya ambil perjalanan yang kaitan dengan dua surat ini. Yang pertama, surah Al-Isra, Bapak dan Ibu. Ada mungkin yang bertanya, hikmah apa? Ini kan perjalanan satu paket, Isra dan Mi'raj. Tapi kenapa kok yang disebut nama suratnya hanya Al-Isra? Dan yang diceritakan di surat itu hanya Isra-nya saja. Kenapa tidak satu paket Al-Isra wal Mi'raj? Mi'rajnya akan ada dalam surah An-Najm. Oke, kenapa surah itu tidak disebut Mi'raj? Hikmah. Kita bertanya tentang hikmah. Di antara yang disampaikan oleh para mufassir, hikmah yang ada, tidak disampaikan kalimat Mi'rajnya, karena insya Allah dari peristiwa ini, orang tidak banyak yang melupakan Mi'rajnya. Tetapi banyak orang yang melupakan Isra-nya. Makanya kalau kita lihat perayaan Isra dan Mi'raj, itu kebanyakan yang dibahas adalah perjalanan Mi'rajnya Nabi. Beliau lihat surga neraka. Yang paling banyak lagi beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu yang selalu menjadi tema besar dalam perayaan Isra dan Mi'raj, gitu kan? Dengan Isra dan Mi'raj kita tingkatkan kualitas sholat kita. Apalah pokoknya kaitannya dengan sholat. Tapi yang maknanya atau memperingatinya gitu ya, dengan Isra jarang sekali. Saya ketika diminta untuk mengisi Isra dan Mi'raj ya, itu biasanya ketika tema diajukan tuh temanya kaitannya dengan Mi'rajnya, tema kaitannya dengan sholat. Bukan tidak baik sekali karena sholat itu adalah kewajiban utama. Tapi banyak yang melupakan Isra-nya. Maka kadang-kadang saya mengajukan tema, boleh nggak saya bahas tentang Masjidil Aqsa-nya? Oh, apa hubungannya Isra Mi'raj? Oh, kuat. Ya, ini tempat Isra-nya Nabi. Oh iya ya, gitu baru teringatkan. Maka seolah di situ ingin diingatkan. Nah, ini yang perlu untuk kita jadikan momen juga Bapak dan Ibu. Ya, saya mau mencoba untuk menyampaikan ini dari bumi Syam yang berdekatan dengan Masjidil Aqsa yang kala ini sedang terjajah itu.
Ya, dia merupakan kiblat pertama kita, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi, dan tanah suci ketiga kita ini sangat membutuhkan perhatian kita. Membutuhkan perhatian kita dengan berbagai apa yang bisa kita berikan dari perhatian kita. Kalau kita punya waktu, tenaga, dan biaya mungkin datangi. Kalau tidak punya ya mungkin berikan sumbangannya. Kalau tidak berikan perhatiannya dengan memberikan beritanya dengan kondisi terjadi terakhir ini, karena memang sungguh sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak ya kalau dibikin perumpamaan ini seolah Masjidil Aqsa ini adalah harta yang sangat berharga. Ya, mungkin kita bilang emas 10 kilo gitu. Tapi diletakkan di tempat yang tidak dijaga dengan baik. Pasti perampok, penyamun, maling, apa segala macam itu sudah mengintainya untuk diambil. Apalagi mereka menginginkan sekali untuk bisa mendapatkan itu. Yang punya tidak menjaga dengan baik. Minimal tidak memberikan perhatiannya dengan hartanya itu yang begitu berharga. Sudah bisa dipastikan dengan waktu singkat bisa raib itu barang berharga yang dia miliki. Dan itu yang terjadi dengan Masjidil Aqsa. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak memberikan perhatian yang luar biasa. Padahal kondisinya sedang kondisi luar biasa. Nah, ini momen. Gitu. Kalau di tempat saya memang begitu mudah untuk bisa mendapatkan informasi tentang Masjidil Aqsa. Karena selain jarak berdekatan juga banyak berita yang bisa kita terima. Channel-channel TV resmi pun di sini hari-hari menceritakan tentang kondisi terakhir dan terkini di Masjidil Aqsa. Nah, itu saya kadang-kadang deliver ke jamaah-jamaah juga melalui grup WhatsApp ataupun mungkin di akun media sosial Instagram dan sebagainya. Atau mungkin Bapak dan Ibu juga bisa mengaksesnya melalui yang lain gitu. Tolong ini menjadi bahagian yang ya menjadi kontribusi kita lah dalam memberikan perhatian kepada Masjidil Aqsa atau yang lainnya. Tapi intinya ini momen untuk mengingatkan kita. Makanya kan kalau kita lihat subhanalladzi asra, ini kalimatnya asra. Memperjalankan hambanya di malam hari itu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa tujuannya itu yang perlu untuk bisa menjadi perhatian kita. Kalau dulu Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jasadnya, maka minimal kita perjalankan perhatian kita ke sana. Memperjalankan perhatian kita, memperjalankan pikiran kita, memperjalankan kepedulian kita, supaya kita mendapatkan juga kebaikan seperti Nabi mendapatkan mukjizat ini. Itu yang penting bagi kita. Ya, supaya apa? Supaya momen ini nggak lewat itu. Ya, momennya diperingati setiap tahun, ayatnya pastilah kalau kita ingin menghatamkan Quran melewati ayat itu juga sehingga diingatkan lagi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sehingga mudah-mudahan dengan momen ini umat Islam teringat bahwa kiblat pertamanya, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini, dan tanah suci ketiganya itu sedang dijajah. Maka harus dibela. Bahkan bukan hanya dijajah, sebentar lagi dirampok kalau kita tidak peduli. Karena mereka sudah punya keinginan dan plan besar yang sudah betul rapi ya untuk mengambil Masjidil Aqsa, ingin mereka jadikan sebagai sinagog. Ya, jangan sampai kita nanti kaget-kaget kalau Masjidil Aqsa itu dijadikan sinagog baru kita teriak, terlambat. Seperti orang yang ketika dia tidak memberikan perhatian untuk mengamankan harta berharganya, ini tadi yang emas 10 kilo ini tadi, begitu sudah raib diambil orang baru teriak-teriak, terlambat. Ya, harus punya effort yang sesuai dulu, yang punya usaha yang sesuai dulu untuk mengamankan ini, maka dia tidak menyesal di kelak kemudian hari. Ini, ya. Dan yang kedua kalau kita lihat dalam surah Al-Isra tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat subhana. Nah, ini untuk kita. Subhanalladzi, maha suci zat yang, padahal ini mukjizat besar ya. Tidak langsung menceritakan tentang kondisi Nabi yang mendapat mukjizat ini. Tapi Allah mensucikan namanya dulu. Artinya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita ambil.
Kalau kita itu dimampukan oleh Allah untuk bisa melakukan berbagai macam kesuksesan lah gitu ya, maka jangan pernah menisbahkan itu langsung pada diri kita, tapi nisbahkan dulu kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini spektakuler sekali, luar biasa. Dan sangat memungkinkan juga kalau itu terjadi pada kita, timbul sombong dan lain sebagainya. Nah, Allah mengingatkan di awal ayatnya dengan kalimat Subhanah, Maha Suci Allah. Sehingga pelajaran buat kita, ketika ada terjadi hal-hal besar dalam hidup kita ini, ya hal-hal besar yang Allah takdirkan dalam perjalanan hidup kita ini, yang mungkin akan ada godaan dan gangguan datang melalui pujian dan lain sebagainya, maka jangan terjebak pada kesombongan. Jangan terjebak pada riya, jangan terjebak pada sum'ah, tapi balikkan semua kepada Allah. Saya yakinlah dalam perjalanan hidup Bapak dan Ibu ada kesuksesan yang diraih. Dan akan menyertai kesuksesan itu pujian-pujian yang datang. Maka bentengi diri supaya kesuksesan itu tetap menjadi kesuksesan dunia dan akhirat dengan menisbahkan itu pertama kepada Allah dulu. Banyak orang puji, wah hebat sekali ya. Kita langsung mengatakan Allah yang mudahkan itu. Wah ini ya alhamdulillah, minimal begitu bahasa kita. Ya, untuk disucikan Allah, karena pada prinsipnya semua apa yang bisa kita dapat karena Allah. Nah, kalimatnya subhanallah. Ini satu hikmah. Saya katakan banyak sekali hikmahnya. Tapi diantaranya itu. Ada juga yang mengatakan kenapa diawali dengan itu? Agar menyadari bahwa ini terjadi pada amul huzan. Terjadi pada tahun kesedihan. Yang Nabi sedih luar biasa. Cobaan datang bertubi-tubi. Tetapi Allah mengingatkan kepada Rasul untuk tetap memuji Allah. Mensucikan Allah. Ya, tidak ada keluh kesah, tidak ada apa. Bahkan jangan protes pada takdir apapun yang terjadi. Nggak boleh. Sucikan Allah. Maka ketika dia tetap mampu mensucikan Allah dalam kondisi seperti itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang tak terduga. Seperti yang akhirnya Nabi SAW mendapatkan Isra dan Mi'raj. Ya, ini kalimatnya, ini diantaranya banyak sekali sebenarnya, tapi diantaranya ya kalimat kenapa diawali dengan Subhanalladzi, Maha Suci Zat yang Asra. Nah, ini memperjalankan hambanya. Asra itu ada beberapa ahli bahasa menyampaikan perjalanan pada malam hari, Isra. Ya, dan perjalanan yang masuk adalah menuju ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan permintaan juga, ya, seolah atau isyarat dari ayat itu diminta kita untuk mengalihkan perhatian kita juga ke Masjidil Aqsa. Tadi sudah saya bahas di awal. Bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Ya, jadi kalimatnya di situ bukan binabiyihi, ya, bukan dengan nabinya, atau bukan birasulihi, memperjalankan rasulnya, bukan. Tapi bi'abdihi, dan hambanya. Dan ini seluruh ungkapan hamba ketika dinisbahkan kepada Allah dalam Al-Quran, ya hamba Allah gitu, maka itu adalah pujian tertinggi. Artinya Nabi SAW bisa mendapatkan mukjizat yang luar biasa besarnya itu tadi karena sudah di mata Allah mampu berhasil menjadi hambanya. Nah, ini koreksi yang luar biasa untuk kita. Kita ini sudah berhasil belum untuk menjadikan diri kita ini hamba Allah? Atau masih jadi hamba dunia, jadi hamba nafsu, jadi hamba syaitan, kita nggak tahu. Maka untuk bisa mendapatkan kemuliaan yang begitu besar di mata Allah, yakinkan betul bahwa kita sudah menjadi hamba Allah, bukan lagi menjadi hamba dunia, bukan lagi menjadi hamba nafsu, apalagi jadi hamba syaitan. Banyak orang sekarang ini mengaku dirinya hamba Allah, tapi pada hakikatnya dia hamba dunia. Kalau kehilangan Allah dia tidak sedih, kehilangan dunia sedihnya luar biasa. Contoh, Nabi mengatakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa besar keutamanya? Dunia dan seisinya. Tapi berapa banyak orang yang kehilangan sholat sunnah itu enggak sedih. Padahal kehilangan dunia dan seisinya, bahkan lebih baik.
Tapi kalau kehilangan duit, nggak usah sedunia seisinya. Kehilangan duit 500 juta aja. Aduh, sedihnya luar biasa. Banyak yang tidak sedih kehilangan Allah, tapi begitu sedih kehilangan dunia. Nah, itu sinyal mengerikan bahwa identifikasi hamba dunia ada. Atau hamba nafsu. Atau hamba syaitan. Dengan berbagai macam contohnya. Maka ini mengingatkan kepada kita momen Isra dan Mi'raj ini. Kita banyak yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Bahkan dalam doa kita selalu minta, ya Allah berikan kebaikan, ya Allah berikan kebaikan. Tapi sudah pantaskah kita? Karena kebaikan itu akan Allah berikan sesuai dengan level kepantasan. Makanya kenapa di dalam Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bi'abdihi, hambanya. Maksudnya mengingatkan semakin orang itu mampu untuk bisa menunjukkan diri di hadapan Allah pantas untuk menjadi hambanya, maka dia akan banyak dipantaskan oleh Allah untuk bisa mendapatkan kebaikan. Lailan, pada malam hari. Ya, kenapa perjalanan Isra itu harus malam hari? Apakah tidak bisa Isra dan Mi'raj itu siang hari? Ya bisa, sangat bisa. Ya kan? Kalau Allah bilang kun fayakun, nggak ada masalah. Mau diperjalankan, misalkan ceritanya mau dibikin pada subuh, Allah perintahkan malaikat Jibril ambil Nabi. Lalu di siang hari itu diperjalankan menuju Masjidil Aqsa. Lalu diberangkatkan menuju ke Sidratul Muntaha. Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kan? Nah, pasti bisa. Kalau Allah mengatakan kun fayakun. Tetapi kenapa lailan? Dengan tambahan keterangan waktu malam hari, karena memang banyak, sekali lagi ini Al-Quran bukan perkataan biasa, bahkan tiap hurufnya ada isyarat, tiap katanya ada hikmah. Kenapa harus malam? Karena memang di sini kita diingatkan malam itu banyak yang menjadi momen jarak terdekat seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka ada sholat tahajud di sana, ya, ada ibadah-ibadah yang dilakukan juga di rangkaian itu di malam hari. Ya, jadi seolah mengisyaratkan waktu yang membuat hamba itu dekat kepada Allah. Maka dimanfaatkanlah kita untuk bisa banyak mi'raj di malam hari. Dengan apa? Sholat kita. Jangan menikmati malam hanya dengan tidur. Karena ini makna waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan hambanya. Maka kita juga mendekat kepada Rabb kita. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Transformasi kita dari Haram ke Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak maknanya, banyak sekali. Di antaranya Masjidil Haram kala itu Nabi sedang di antara makna yang ada sendiri mungkin dalam perjuangan. Ya. Begitu sampai di sana disambut oleh nabi yang lain. Jadi dari kesendirian menuju jamaah bersama-sama. Itu ada isyarat di situ itu ya, bahwa untuk menegakkan kebaikan itu nggak bisa sendirian, harus jamaah. Ya. Lalu melihat ya, makna yang lain, makna melihat. Mungkin kesedihan menjadi karena ketika di Mekah seolah beliau yang mendapatkan ujian berat. Tapi begitu sampai di sana, coba bayangkan banyak sekali nabi yang jauh lebih berat dari Nabi Muhammad ujiannya. Maka belajar juga di sana. Dan makna-makna yang lain. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, untuk menunjukkan tanda-tandanya, untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka momen Isra dan Mi'raj tadi saya awali juga dengan bercerita tentang langit gitu ya, supaya nanti bisa kita menikmati kekuasaan Allah ini, sehingga dengan itu kita bisa banyak merenung dan akhirnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat kauniyahnya atau ayat-ayat yang Allah ciptakan di seluruh jagat raya ini. Itu yang bisa saya sampaikan karena tanpa terasa Masya Allah sudah 1,5 jam kurang lebih ya, kurang lebih nggak nyampe ya kurang lebih lah itu, karena udah jam 6:30 mungkin di Jakarta dan di sini 1:30 karena ini bukan hari libur, nanti takut mengganggu waktu Bapak dan Ibu sekalian, jadi mungkin saya cukupkan sekian. Mungkin kalau ada 1 atau 2 pertanyaan kami persilahkan. Monggo Bapak. Alhamdulillah luar biasa uraian dari Pak Arifin tentang bagaimana
mungkin kita bisa membayangkan bagaimana beratnya Nabiullah Rasulullah SAW menghadapi situasi pada saat menjelang Isra Mi'raj. Mungkin banyak Amor. ya, mungkin banyak Ya, Pak. ya. Pak Luki mau bertanya langsung sebelum ada juga banyak pertanyaan. Ya, karena penting Mangga. Ya. Sedikit saja. Silakan. Terima kasih Ustadz Amor. Terima kasih Arifin dan teman-teman. Memang dikaitkan dengan saat ini tantangannya memang berat, Pak Arifin. Nah, sekedar informasi terkenang ini tahun 2010-11 saya membawa bantuan Pak Arifin, bantuan waktu itu dibombardir ya Gaza. Kami melewati kan 3 hari di situ nggak bisa tembus karena memang izin ke negara Palestina itu harus ada 3. Kalau Pak Mesir setuju, Israel harus setuju dan Yordan juga. Sehingga 4 hari itu nganggur di Yordan. Akhirnya kami nyebrang dari Aqobah, Pak. Aqobah ke Sinai, Mesir, ke Kairo. Ini perjalanan cukup panjang juga. Dan Israel sudah ngintip-ngintip gitu. Kalau waktu nyebrang Aqobah. Di Mesir pun hampir seminggu, 5 hari ya. Karena national security-nya itu belum mengizinkan antara Mesir sama Israel. Jadi memang mungkin kalau ngajak teman-teman Indonesia atau SMA 3 aja nih ya, itu mau bantu banyak itu, cuma susah masuknya. Artinya mungkin diajak perang pun mau ini, cuma masuknya lihat mana gitu kan. Jadi itu pengalaman membawa bantuan ya. Sekarang memang ada beberapa kayak teman-teman BSMI, CT dan beberapa. Tapi kalau agak susah lah ya dan untuk membawa bantuan karena memang misi kalau bicara Isra-nya kan sebetulnya kita harus merebut Aqsa itu, tapi ya selama belum bersatu negaranya kalau agak susah ya masyarakat sipil agak susah. Itu memang mungkin keinginan teman-teman semua itu ingin berkunjung bahkan juga membawa bantuan gitu ya. Pengalaman kami agak susah. Demikian. Aqobah itu sangat indah sekali, Pak. Termasuk kulinernya ya. Terima kasih. Ya, mau dijawab langsung atau kita ada pertanyaan dari chat juga, Pak Ustadz? Silakan. Ya, saya kira tidak perlu dijawab ya karena beliau menceritakan tentang pengalaman yang luar biasa ya. Tidak ada pertanyaan dari beliau. Mungkin dan Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan menginspirasi kita juga. Ada pertanyaan dan ada yang raise hand itu? Ya, dari Pak Hari. Dengan kondisi Al-Aqsa yang terjajah, sikap apa yang harus kita ambil sebagai bentuk kepedulian kita? Kemudian bagaimana ambil hikmah dari perlawanan Hamas pada Zionis Israel yang ternyata sudah 3 kali dalam pertempuran justru pihak Israel lah yang minta gencatan senjata. Ini mungkin pertanyaan dari chat yang satu, yang kemudian yang kedua itu, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya apakah benar apabila ada yang mengatakan bahwa pada saat Isra Mi'raj Rasulullah adalah guru malaikat Jibril, padahal kita tahu bahwa guru Rasulullah adalah Jibril. Itu mungkin 2 pertanyaan yang dari chat. Bisa ditangkapin lebih dahulu, Pak. Ya, yang pertama ini yang saya bisa tangkap. Yang kedua saya masih agak bingung pertanyaannya. Yang pertama kaitan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk Masjidil Aqsa. Ya, ini berarti fokus pada Masjidil Aqsa ya. Karena Palestina itu kan luas ya. Dia ada tepi barat, artinya itu baratnya Sungai Jordan yang disebut dengan Diffah Gharbiyah atau West Bank dan Gaza. Lalu ada area yang dia itu tidak masuk tepi barat dan tidak masuk Gaza. Dan di antara area yang sudah dicaplok oleh Israel itu adalah Aqsa. Jadi Aqsa itu tidak masuk wilayah tepi barat itu ya. Artinya bukan dalam kekuasaan Palestina. Apalagi Gaza, ya, bukan juga dengan Gaza.
Yang kala ini alhamdulillah Gaza itu relatif lebih merdeka dibanding dengan yang lain. Nah, Aqsa ini daerah yang secara de facto, bahkan mungkin sekarang sudah de jure juga sebahagian besarnya gitu, karena memang di sana itu sudah dikuasai oleh penjajah. Polisinya penjajah, administrasinya penjajah, semuanya penjajah. Bahkan rakyat Muslim Palestina yang ada di sana itu dipaksa untuk memiliki identitas atau bahasa kita mungkin kartu penduduk yang yang dikeluarkan oleh Israel, bukan dikeluarkan oleh Jordania ataupun Palestina. Nah, kecuali paspor mereka bisa memilih. Nah, artinya bagaimana? Untuk Aqsa-nya memang ya banyak yang bisa kita lakukan. Contoh diantaranya seperti hadis yang disampaikan dari Maimunah radhiyallahu anha ketika bertanya tentang Masjidil Aqsa. Bagaimana ketika kala itu para sahabat sedang ramai berbicara tentang Masjidil Aqsa, maka Maimunah datang kepada Rasul dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang bisa aku lakukan untuk Masjidil Aqsa ini? Para sahabatmu semua di luar berbicara tentang Masjidil Aqsa." Maka Rasul mengatakan, Al-Aqsa ardul mahsyari wal mamsyar. Terus disampaikan beberapa kemuliaan Masjidil Aqsa. Baru di konklusinya beliau mengatakan, "U'tuhu fasallu fi." Datang kamu ke sana dan sholat di dalamnya. Tapi kala itu memang kan Masjidil Aqsa masih dikuasai oleh Romawi ya. Masih bernama Ilia Capitolia kala itu. Belum dimiliki oleh kaum muslimin, nanti dibuka oleh Umar bin Khattab baru setelah kurang lebih ya 6 tahun ya dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kan belum itu kan. Maka Nabi SAW pun menyampaikan kalau tidak bisa maka titiplah minyak agar Masjidil Aqsa itu tidak padam lampunya. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan dari hadis ini, ya kalau bisa datang untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Kalau untuk masuk ke Masjidil Aqsa relatif untuk orang Indonesia tidak berat, ya. Relatif mudah. Ya. Kecuali kalau ke tempat, kalau tepi barat juga semua mudah, tepi barat. Ya. Mungkin kalau Gaza karena memang wilayah Gaza ini alhamdulillah dengan izin Allah itu merdeka, jadi bisa banyak memberikan perlawanan, jadi agak dipersulit untuk bisa masuk ke sana. Kalau mau ke Aqsa relatif lebih mudah. Kalau mau ditambah ke tepi barat, ya minimal ada Aqsa-nya. Misalkan mau ke Ramallah, ya ke Jenin, ke Nablus, ya, atau ke Hebron, ya, semua wilayah-wilayah administratif yang ada di tepi barat. Kalau nggak bisa datang, misalkan, ya nggak bisa masuk ke Masjidil Aqsa, tidak bisa berziarah ke Masjidil Aqsa, ya nggak apa-apa. Ya, titip. Ya, apa yang bisa kita? Ada tetangga kita mau berangkat. Karena memang berangkat menuju Masjidil Aqsa ini juga perintah gitu ya. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kau paksakan diri, kata Nabi SAW, untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka yang untuk Masjidil Aqsa ini harus kita paksa. Jangan sampai kita udah datang ke Perancis, ke Jerman, ke Inggris, ke Amerika, udah ke sana tapi belum ke Masjidil Aqsa. Itu perintah. Nah, kalau nggak bisa, ya kita titip. Ada tetangga kita mau berangkat, aduh saya cuma punyanya sekian, titip deh, masukin kotak infak Masjidil Aqsa. Dari 3 masjid mulia yang ada, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, itu yang punya kotak infak itu Masjidil Aqsa. Karena memang yang membutuhkan Masjidil Aqsa. Kalau kita datang ke Masjidil Haram, ikut sholat Jumat, nggak ada kotak infak. Lewat tuh nggak ada. Nungguin mau bawa duit berapa juga nggak ada gitu kan. Sama juga Masjid Nabawi begitu. Tapi Masjidil Aqsa terbuka lebar karena semua kebutuhannya itu dipenuhi bukan dengan pemerintah yang menjajah. Nggak mungkin Israel mau kasih uang kepada Masjidil Aqsa. Maka semua diampu oleh penduduk. Ya, ada beberapa bantuan dari Jordania karena memang secara de jure untuk komplek Masjidil Aqsa itu masih diatur oleh Jordania. Maka dari imam, mufti, dan lain sebagainya itu dari badan wakafnya Jordania yang menunjuk dan mengaturnya, termasuk pembiayaan di beberapa sisi. Tetapi itu juga tidak mencukupi untuk mengatur 14,4 hektar komplek masjid yang butuh pengelolaan dan butuh pembiayaan. Nah, dari situ bisa kita salurkan. Kalau nggak bisa juga, ya sudahlah. Mencoba untuk menyampaikan berita-berita terkini dari Masjidil Aqsa. Kalau nggak juga bisa, ya sudah, doakan khusus Masjidil Aqsa. Ya, berikan doa kepada sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang di garis depan.
Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada yang raise hand, ada dua, Pak Ratmono dan Bu Umi. Mungkin Pak Ratmono dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Amar Kodrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Endri yang sudah mengundang saya di Taman Surga, Taman Ilmu ini. Begini Ustadz, jadi tema kita adalah Isra Mi'raj dalam perspektif iman. Ya. Jadi memang dari uraian Ustadz sangat luar biasa karena kan tentunya ini Isra Mi'raj ini dari Al-Quran dan juga dari kitab-kitab riwayat, istilah kitab hadis, bukan kitab analisis gitu ya. Sementara sekarang kan sudah ada analisis sistem tata surya, ada teori angkasa antariksa luar, teori antariksa dalam. Nah tadi kalau disebut Sidratul Muntaha kan bagaikan sebuah terminal di mana kaidah ilmiahnya yang dari atas tidak bisa turun, yang dari bawah tidak bisa naik lagi, dia sudah final dia. Nah, ini sangat membutuhkan ini iman nih jadinya. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, yang pertama ini sangat membanggakan hasanah Islam ya. Jadi bagaimana tentang Mi'raj? Karena dalam Mi'raj kan nggak disebutkan kata Mi'raj dalam Al-Quran ini Ustaz. Bahkan kalau ada dalam hadis kalau nggak salah kan bahwa jika ada yang bilang Rasul itu melihat Allah, itu bohong besar katanya. Nah, jadi karena dia akan meneruskan, jadi Allah itu punya tempat, Allah tidak bisa direka, Allah tidak bisa diimajinasi, Allah itu tidak bertahta. Jadi ada pendapat itu mohon dijelaskan Ustaz, bahwa Mi'raj itu tidak ada. Yang kedua ada juga yang berpendapat Ustaz, dari hadis katanya bahwa Rasulullah Mi'raj ini juga itu menjemput, ada ayat-ayat Quran yang dijemputnya di langit. Jadi dia tidak turun di Madinah, tidak turun sebagai Makkiyah atau Madaniyah, tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi dia justru dijemput di langit, yaitu surat Al-Baqarah 285 dan 286. Mohon penjelasannya nih mungkin Ustaz. Terima kasih, mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Bapak Ratmono atas pertanyaan yang Masya Allah luar biasa. Yang pertama tentang Mi'raj. Ya. Bagaimana dengan Mi'raj? Kalimat Mi'raj ini diambil dari apa yang diceritakan oleh Nabi dengan kalimat U'arija. Ya, U'arijtu, ya, naik ke atas. Maka ini kalimat ini yang diambil masdarnya dengan Mi'raj. Ya. Jadi kenapa ada Isra dan Mi'raj diambil dari dua perpaduan antara ayat dan cerita Nabi Muhammad SAW. Perkara bertemu dengan Allah atau tidak, jelas hadisnya bahwa beliau menuju ke Sidratul Muntaha. Tetapi memang dalam kondisi yang belum bisa melihat secara menyeluruh tentang Allah Subhanahu wa taala karena belum ada yang bisa melihat Allah untuk saat ini. Itu ditangguhkan nikmat terbesar untuk bisa melihat Allah dengan mata kepala ini nanti ketika hamba itu masuk ke dalam surga dengan tempat tertingginya. Ya. Tetapi apakah betul Mi'raj? Iya, karena memang begitu yang diceritakan oleh Nabi. Lalu ada kaitan dengan surat yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah tadi ini yang bukan Makkiyah dan bukan Madaniyah karena diterima di langit. Sebenarnya Makkiyah dan Madaniyah itu tidak melihat pada posisi diterimanya di mana. Tidak harus diterima di Mekah atau tidak harus diterima di Madinah. Prinsipnya yang membedakan adalah masanya, setelah hijrah atau sebelum hijrah. Walau itu surat diterima di Mekah, tapi setelah hijrah, contoh ketika Fathu Mekah misalkan, atau ketika Haji Wada itu diterima di Mekah. Tapi kondisinya setelah hijrah, maka ayat ini atau surat ini disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah. Ya. Nah, tinggal dilihat itu sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Oh, sebelum hijrah, Ustaz, peristiwa Isra Mi'raj kan sebelum hijrah, maka Makkiyah. Ya, perkara bukan diturunkan di Mekah atau di Madinah, ya itu tempat. Tetapi untuk pemaknaan secara syariah antara perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah, maka jumhur ulama menyampaikan perbedaan utamanya letak pada waktu setelah hijrah atau sebelum hijrah. Begitu, wallahu a'lam. Ya, tadi Ustaz, mohon maaf Ustaz, yang ada dalam satu riwayat katanya hadis Muslim, bahwasanya surat Al-Baqarah 285-286 itu dijemput di langit, jadi diturunkannya di langit pada saat Mi'raj itu. Maksudnya mau ditanyakannya? Iya, apa benar? Atau Mekah, kan? Bukan.
Jadi apa benar bahwa Rasulullah menjemput 2 ayat itu di langit? Jadi artinya bukan soal periodenya, tapi di langitnya itu diterimanya. Iya, betul. Diterima di sana, tapi bukan menjemput ya. Nah, Kan bukan menjemput, Allah yang kasih. ya. Ya, Allah yang kasih. Seperti perintah 5 waktu itu bukan Nabi menjemput perintah 5 waktu. Allah berikan perintah itu kepada Nabi di langit. Nah, hikmahnya apa, Ustaz? Kenapa tidak melalui malaikat Jibril, jadi langsung dari Allah? Banyak mungkin hikmah ya. Seperti contoh perintah sholat. Ya, kita mengatakan bahwa ini lebih tinggi dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak menyampaikan secara pasti karena memang Nabi tidak menyampaikan tentang hikmah itu secara langsung. Secara langsung, yang jelas itu menunjukkan kemuliaan dari apa yang disampaikan itu. Ya, jadi karena ini dipanggil langsung gitu ya, lalu diberikan, maka otomatis itu pasti akan punya nilai lebih. Punya nilai lebih. Nah, itu mungkin hikmah yang gampang diambilnya dari sisi itu. Karena memang secara literasi tidak langsung disebutkan tentang ini kemuliaannya begini dan hikmahnya kenapa harus saya ambil atau aku ambil atau apa bahasanya aku terima di langit gitu ya. Tidak kita jumpai juga tentang literasi yang bunyinya seperti itu, tetapi bisa kita ambil melalui penilaian lah gitu ya, bahwa karena ini langsung diterima oleh Nabi di tempat yang khusus maka pasti ini punya nilai. Begitu kurang lebih, Bapak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakallahu khair. Masya Allah, Masya Allah. Ini Ustadz bisa sampai jam berapa Ustadz? Ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini saya ada kajian lagi, jam 7 dia minta. Jam 7. Nah, ada kajian duha ya. Jam masih 6. Berapa menit lagi ya? Kalau jam 7 di Indonesia masih berapa menit lagi? 19 menit lagi, Ustadz. Ya, kurang lebih itu. Ya. Ini berikutnya ini Ibu Umi mungkin bisa secara singkat menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Mbak Umi masih ada? Ibu Umi yang raise hand. Mbak Umi Zakia ya? Atau Mbak Umi? Kalau tidak ada, kalau mungkin ada teman-teman. Suaranya belum keluar Bu Umi itu. Oh, suaranya ya masih. Suaranya masih di-mute. Pak Hendri bisa bantu, Pak Hendri. Pak Hendri masih di-mute juga, Pak Hendri. Oh iya, Pak. Oke. Bu Umi bisa, udah. Belum ya, masih Belum ada ya. Ya. Atau keluar suaranya nggak keluar itu. Iya, mungkin Assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar ya? Iya, moga-moga. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada kendala sedikit. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Ustadz atas ilmunya, sharingnya, barakallah. Terima kasih Mas Ratmono. Alhamdulillah saya sudah salah satu yang diberi alhamdulillah rezeki sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi sudah bisa di sana ya. Jadi saya sudah mengunjungi keduanya, masjid yang kubahnya emas dengan masjid yang asli. Nah, ini yang mungkin yang pertama ingin saya tanyakan, ada 2 masjid yang identik ya, seperti fotokopi begitu, letaknya berhadapan. Nah, saya sudah waktu itu kami sudah bisa sholat di keduanya, yang di kubah emas dan yang yang menurut berita itu yang asli. Nah, itu apakah betul? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada berita tentang batu yang tidak terbang ya Pak Ustadz. Katanya itu, tapi untuk menjaga itu kemudian batu itu disembunyikan di dalam masjid, di bagian tertentu dalam masjid. Itu menurut itu. Nah, kami waktu itu mencari, tapi kemudian hanya diberitahu sekitar sini begitu, dan kami bisa alhamdulillah sholat di dalamnya. Memang agak menakutkan waktu mau masuk Palestina, tapi alhamdulillah kami bisa semua ke sana dan menetap sekitar 4 hari, 5 hari di sana.
Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini Ustadz, itu adalah memang ada perdebatan tentang apakah Rasulullah itu waktu Mi'raj itu dengan jasad atau tidak begitu. Nah, itu mungkin yang saya ingin bertanya menurut Pak Ustadz bagaimana. Kemudian yang berikutnya itu yang terakhir mungkin ini pertanyaan saya itu bahwa sebenarnya sholat itu adalah komunikasi Allah dengan Rasulnya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam sholat itu adalah semua pembicaraan antara Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua bacaan mulai dari assalam mungkin dari awal berniat kemudian sampai sholawat karena itu Allah sendiri yang mengucapkan kepada Nabi. Jadi Allah memberikan selamat ya, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab dan ada hikmah karena waktu itu Allah hanya menyebut Nabi saja, tapi kemudian Nabi mengatakan bukan rahmat ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh umat Muslim. Jadi sebenarnya kita mendapatkan di situ kemuliaan sholat itu. Menurut yang saya dengar seperti itu. Jadi apakah memang itulah di mana sholat itu betul-betul posisinya sangat mulia karena itu adalah betul-betul komunikasi atau antara Allah sendiri dengan Rasulullah waktu itu. Saya kira itu Ustadz yang ingin saya tanyakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kaitan dengan bangunan di Masjidil Aqsa. Masya Allah Ibu Umi, di belakangnya ada latar belakang Masjidil Aqsa. Aduh, saya masih selalu merinding ini kalau mengingat waktu kami di sana. Masya Allah, alhamdulillah bisa masuk. Iya, jadi Masjidil Aqsa itu bukan satu atau dua bangunan. Masjidil Aqsa itu komplek yang luasnya saat ini kalau mau dibikin hitungan kita itu sekitar 14,4 hektar. Kompleks semuanya Masjidil Aqsa. Mau ujung barat, ujung timur, ujung selatan, dan tidak semuanya memang dibangun bangunan karena luas 14,4 hektar itu. Nah, di atasnya sekarang ini ada kurang lebih sekitar 6 atau 7 bangunan. Yang terbesar yang terlihat dari atas itu ya Masjid Dome of the Rock namanya. Itu bahasa Arabnya itu Qubbatus Sakhar ya, atau bahasa kitanya itu kubah batu untuk melindungi batu yang tadi saya sampaikan dulu ketika Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat, itu sentralnya di situ. Jadi sholatnya memutar seperti saat ini kita memutar di Ka'bah. Nah, kalau masa itu berarti ibadahnya memutar di seputaran batu itu. Itu diminta oleh Umar bin Khattab kala itu ketika datang untuk diberikan bangunan di atasnya segi 8, tapi diawali dengan pembuatan bangunannya itu dengan kayu dulu, lalu oleh dinasti Bani Umayyah ya, oleh Abdul Malik ibn Marwan itu dibangun dengan bangunan yang permanen. Lalu masjid yang kedua yang mungkin bisa dilihat secara besar ya, ada masjid namanya Masjid Qibli. Ya, Masjid Qibli itu yang di hadapan arah selatan itu, atau Masjid Jami. Kenapa disebut Masjid Qibli? Karena arahnya di arah kiblat. Orang Aqsa itu kiblatnya di arah selatan, maka disebut Masjid Kiblat. Ya, kiblatnya di situ. Masjid Jami karena memang dia yang paling sering digunakan untuk sholat jamaah karena posisinya ada di depan, ada di kiblat. Kalau ditanya mana yang asli ya dua-duanya Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu 14,4 hektar. 14,4 hektar. Semuanya masjid. Mau sholat di bawah pohon zaitunnya yang ada di sisi timur itu Masjidil Aqsa. Mau di gerbang di arah utara ya baru masuk ya itu juga Masjidil Aqsa. Mau di dekat Buraq yang berdampingan dengan Tembok Ratapan juga Masjidil Aqsa. Itu. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan satu bangunan atau dua bangunan. Nggak ada yang asli, nggak ada yang palsu, nggak ada yang tiruan, nggak ada yang semuanya komplek itu Masjidil Aqsa. Nah, bangunan yang ada di atasnya itu semuanya baru. Kalau ditanya bangunan mana yang ada di saat Nabi Isra dan Mi'raj, praktis tidak bisa dibuktikan mana yang masih ada. Walaupun ada beberapa tiang yang dengan ornamen Romawi. Ya, tetapi perlu diketahui ketika Sulaiman Al-Qanuni membuat itu memang seolah
dikaitkan atau didekatkan supaya nanti nilai sejarahnya itu masih ada. Jadi perdebatan itu harus ada arkeolog yang untuk melihat itu. Tetapi kalau kita lihat bangunan yang nampak kasat mata kita ini semua baru. Bangunan yang Dome of the Rock yang kubah emas itu, bangunan awalnya dibangun oleh Abdul Malik ibn Marwan. Lalu bangunan yang di depan itu dibangun oleh Abdul Malik di awal, lalu dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid ibn Abdul Malik dari tahun 695 sampai dengan 710. Itu semua dibangun ya setelah masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Lalu diperbaiki, ditambah ya ornamen-ornamen yang ada di kekhalifahan berikutnya. Nah, ditambah emas itu oleh Syarif Hussein ketika menjadi penguasa Jordania untuk bisa memberikan ornamen yang ada di Dome of the Rock. Itu ya, jadi semua komplek ini adalah Masjidil Aqsa. Mau sholat dimanapun letaknya, nilainya sama. Mau di bawah pohon zaitunnya atau di dalam bangunan kibli ataupun Dome of the Rock, sama. Karena ini semua sama Masjidil Aqsa. Lalu yang kedua, batu ya, batu. Batu terbang nggak ada, Bu. Ya, batu terbang itu cerita bohong. Batu yang misterius apa segala macam nggak ada. Apalagi kalau di komplek Masjidil Aqsa tidak ada. Tidak ada batu itu. Kalau pernah lihat di internet ada batu yang terbang di atas trotoar itu hanya rekayasa Photoshop. Ya, tidak ada. Ya, yang batu yang dimaksud adalah batu yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di Dome of the Rock itu. Memang kalau masuk ke sana agak sedikit ada cekungan. Ya. Jadi agak sedikit naik terus bisa turun ke bawah. Nah, di situ biasanya ada beberapa yang sholat di bawah batunya itu yang agak nyekung. Ada beberapa riwayat menyampaikan batu itu bukan sekung, tapi setengahnya udah naik ke atas. Karena ketika Nabi Mi'raj itu ada beberapa riwayat menyebutkan Mi'rajnya dari batu itu. Walaupun kita tidak tahu dari mana, karena Nabi tidak pernah menyebutkan Mi'rajnya. Yang jelas dari Masjidil Aqsa. Titiknya di mana, wallahu a'lam. Karena di dekat batu itu nanti ada kubah namanya kubah Mi'raj. Yang dibangun oleh dinasti Mamluk, ya, yang mereka yakini melalui ilmuwan mereka bahwa itu bagian dari tempat Mi'rajnya Nabi. Wallahu alam, karena nggak ada yang tahu kecuali Nabi saja, karena Nabi aja yang datang ke sana. Nah, itu agak naik karena ketika Nabi dan malaikat Jibril mau naik ke atas itu batunya ngangkat, lalu dicegah oleh Jibril. Ceritanya seperti itu. Ya, lalu Jibril mengatakan, batu ini ngomong itu, saya ini asalnya dari surga dan mau balik ke surga. Tapi Jibril mengatakan belum waktunya. Nah, jadi ada beberapa, ini walaupun tidak sampai pada derajat sahih ya riwayat ini. Makanya dia mengatakan dua batu yang berasal dari surga, yaitu Hajar Aswad dan batu yang ada di Masjidil Aqsa. Wallahu alam, kalau Hajar Aswad sudah pasti dan sahih, tapi yang untuk Masjidil Aqsa ini perlu untuk ditelaah lebih dalam. Itu ya Bu ya. Terus pertanyaan berikutnya apa lagi tadi? Yang komunikasi dengan Allah. Oh iya, baik. Komunikasi dengan Allah ya saat sholat. Ada beberapa memang. Contoh misalkan yang paling sahih itu kaitan ketika kita baca tentang tahiyat. Di tahiyat itu tidak semua dari bacaan sholat itu adalah terjadi pada Mi'raj, enggak. Ya kan ada bacaan sholat yang kita baca misalkan Qul huwallahu ahad, surat pendek di saat sholat kan juga bukan diterima saat Mi'raj. Tapi ada beberapa riwayat yang menyampaikan bacaan tahiyat wabil khusus itu adalah beberapa komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mi'raj dengan badannya ataukah ruhnya saja? Ini perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan hanya dengan ruh. Lalu ada yang mengatakan ruh dan jasad. Tetapi saya ambil pendapat ya dari kalangan sahabat dari Abdullah bin Abbas, lalu kalangan tabi'in Mujahid dan Atha, lalu dari beberapa ulama muasir seperti Ibnu Katsir dan lain sebagainya yang kekinian seperti Suyuti. Maka di antara mereka menyampaikan bahwa Mi'rajnya Nabi Muhammad, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dengan jasad dan ruh. Ya, dengan jasad dan ruh. Ya, memang dibawa dengan jasadnya ini juga menuju ke sana. Pendapat, walaupun nanti jangan heran ketika nanti ada beberapa yang berpendapat hanya dengan ruh saja. Ya ini perbedaan pendapat ya. Kita menghargai satu dengan yang lain. Tinggal kita mau melihat mana yang kita ambil. Kalau saya pribadi, dengan beberapa yang disampaikan tadi dari beberapa ulama dari kalangan sahabat sampai dengan muasir, maka saya lebih condong kepada pendapat yang menyampaikan bahwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu dengan jasad dan ruh. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah khair, Ustadz. Allah ibadah. Wah, senang sekali tinggal di sana. Saya pengen kembali ke sana. Masya Allah. Amin, insya Allah. Ya Allah, doanya. Matur nuwun Mas Ratmono. Mas Amor. Masih dimut. Masih dimut, Pak Amor. Masih dimut, Pak Amor. Ya. Ya, ini waktunya tinggal 5 menit lagi, Pak Ustadz. Tapi ada pertanyaan di chat yang mungkin cukup menarik untuk disampaikan, perlu dijawab. Ini izin bertanya, Pak Ustadz, ada opini bahwa permasalahan Palestina sebetulnya bukan masalah agama, tapi lebih pada perebutan kekuasaan untuk kepentingan kekayaan wilayah Palestina sehingga tidak pantas untuk diperjuangkan dengan melibatkan agama. Tapi saya pernah melihat video yang dibuat Ustadz Abdul Somad bahwa permasalahan Palestina ini sepenuhnya permasalahan Islam dan Yahudi berkaitan dengan datangnya Imam Mahdi dan Dajjal. Umat Yahudi paham betul bagaimana Dajjal datang berkaitan dengan Palestina. Mungkin mohon pencerahan, dan ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktunya sudah mendekati jam 7. Terima kasih Pak Ustadz. Enggak. Baik, nggih, matur nuwun. Permasalahan Palestina. Permasalahan Palestina itu permasalahan yang begitu kompleks ya, Bapak Ibu ya, menyeluruh. Ya, jadi kalau ada opini bukan masalah agama, hanya masalah politik, ya memang ada masalah politik, tidak bisa dipungkiri. Karena keberadaannya sendiri ketika Theodor Herzl mencoba untuk mendeklir negara Israel dengan gerakan Zionisnya, dengan lambang bintang David yang diapit dengan 2 garis, dia menginginkan daerah itu dari Nil menuju Efrat. Dan itu politis gerakan itu. Ya. Dan terjadi sebelum Perang Dunia Pertama dan menguat di akhir Perang Dunia Kedua, sehingga di tahun 1948 Yahudi ini mendapatkan kesempatan dari British kala itu untuk migrasi menuju ke tanah Palestina. Ya, politik, karena Theodor Herzl bukan seorang rabi, bukan seorang pendeta. Ya, itu kalau dari sini. Tapi apakah bukan agama? Ya tidak. Karena kondisi yang ada sekarang ini memang kalau kita lihat berita terkini sajalah ya. Ini pekan ini mau dijadikan pekan Yahudi ketika daerah kawasan Sheikh Jarrah itu ya terus digusur oleh penjajah Israel ya. Itu nampak sekali memang itu urusannya adalah urusan agama juga. Bagaimana tidak? Apalagi kita sebagai seorang muslim udah jelas-jelas itu gimana nggak urusan agama. Orang masjid kita mau diambil, contoh misalnya nggak usah Masjidil Aqsa. Masjid komplek kita mau dirubah orang jadi sinagog gitu. Nah, terus apa kita mau bilang nggak itu mau urusan politik Pak RT, itu mah bukan urusan agama, nggak usah dibela, kan nggak bisa bilang begitu. Ya walaupun itu urusannya nanti mungkin RT mau cari muka supaya dia tetap membela sehingga nanti kepilih lagi, itu urusan lain. Tetapi ini urusan masalah masjid mau dibongkar, mau dirubah menjadi sinagog, itu urusan agama, bukan urusan lain. Iya kan? Itu. Urusan kemanusiaan, iya juga. Bagaimana tidak? Bagaimana ya Gaza diserang bombardir, tepi barat yang dikerdilkan, daerah-daerah yang dicaplo, yang dijajah, dirampas. Kemanusiaan, nilai kemanusiaan luar biasa. Apalagi kemarin musim dingin di akhir Januari, Masya Allah, berat sekali. Kemanusiaan. Tapi nggak bisa kita bilang itu mah masalah kemanusiaan, bukan masalah politik. Nggak juga. Bukan masalah agama, apalagi. Jadi kompleks, semua masalah ada di situ, maka kita berhak untuk berdiri. Nggak usah menjadi seorang Muslim untuk membela Palestina itu. Cukup menjadi manusia. Apalagi itu selaras dengan amanah undang-undang kita kan, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Wah itu udah amanah konstitusi itu. Kalau kita merasa bahwa kita berkebangsaan Indonesia, ya untuk menjaga konstitusi itu amanah itu harus dijalankan. Bahwa kita harus berusaha untuk menghapus seluruh penjajahan, nggak harus di Palestina, dimanapun bentuk penjajahan ada, wajib untuk dihapuskan. Apalagi kalau di situ ada nilai yang tadi saya sebutkan, nilai agama, kita bela akidah gitu kan. Berarti kan ini bertambah-tambah. Yang pertama adalah urusannya dengan akidah kita, agama, maka perlu untuk kita tegak berdiri membela. Ditambah urusannya kemanusiaan. Ya, jangankan orang siapapun namanya manusia ya, dalam kondisi yang
dizalimi kita bela. Yang ketiga, tambah lagi amanat konstitusi. Ya, maka jangan heran di pekan yang lalu PBB ramai untuk bisa memberikan tanggapannya terkait dengan masifnya penggusuran penjajah Israel pada akhir Januari sampai dengan pertengahan Februari ini, gitu ya. Karena sudah di luar batas, Bapak Ibu, di luar batas. Cuman berita ini kan kadang nggak nyampe ke kita. Ya, hanya diberitakan oleh berita-berita daerah seputaran dan beberapa yang memang memiliki concern dengan itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya berikan juga, ya nggak tahu apa ini kesimpulan saya atau opini saya, wallahu alam, tapi yang jelas seperti itu menanggapi opini yang tadi disampaikan. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan kita berdoa semua, barangkali insya Allah teman-teman semua menyempatkan diri untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Masya Allah, amin. Yang luar biasa di sana. Mungkin akan mengalami sendiri, bisa tahu sendiri bagaimana kondisi situasi begitu dijepit, Pak Ustadz ya. Saya kebetulan alhamdulillah juga 2 kali ke Aqsa. Alhamdulillah, Mas. Keliling di sana, sempat ke Hebron di sana, jadi begitu mencekam. Itu yang kita alami sendiri. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa meniatkan dan paling tidak meniatkan dan insya Allah bisa melaksanakan, ya. Artinya untuk datang sendiri ke Aqsa. Mungkin pagi ini begitu menarik ini kajian pagi ini. Kita tutup, sebelum kita tutup saya mengingatkan untuk minggu depan kajian dari Dr. Fidiansah tentang faedah sholat bagi kesehatan. Jadi teman-teman jangan lupa, maka kita sebelum kita tutup mungkin bisa doa penutup dari Pak Ustadz Arifin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan ini yang menambah kecintaan kita kepada tanah di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam diisrakan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal judhami wal barasi wal jununi wa sayyi'il asqam wa min sayyi'i marad COVID-19 hada ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Masjidil Aqsa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa